Now playing. Call him Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Sasmita dengan NIM 66700136. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Lembaga Perwakilan yang diampu oleh Bu Santi Kartika Dewi MSI melalui judul penelitian saya yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Otonomi Khusus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Pemerintahan Aceh. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan yang akan menjadi latar belakang masalahnya. Indonesia itu telah menjamin pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada seluruh daerah di wilayahnya. Jaminan ini sejalan dengan prinsip politik hukum yang tercantum dalam pasal Undang 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui asas mandiri dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah yang bersifat mandiri dan juga memiliki kewenangan untuk mengurus urusan daerah sendiri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal serta berlandaskan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan juga bertanggung. Selanjutnya, Aceh juga terletak di ujung Pulau Barat Sumatera yang memiliki posisi strategis dalam sejarah perdagangan dan juga pelayanan internasionalnya, terutama di wilayah Selat Malaka. Pelabuhan-pelabuhan di wilayah ini dulunya menjadi tempat yang penting untuk memenuhi kebutuhan logistik kapal seperti makanan, air bersih, dan semacamnya. Karena itu, Aceh berperan sebagai titik penghubung perdagangan antara Timur Tengah, Eropa, serta Demak, Brunei, dan juga Kesultanan Utsmani. Sepanjang sejarahnya, Aceh ini dikenal memiliki semangat politik yang kuat, mendukung dominasi-dominasi yang tidak diinginkan oleh Aceh, termasuk dari penjajahan Belanda maupun pemerintahan kuat yang menolak dominasi asing. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Aceh ini termasuk wilayah yang sangat religius dengan mayoritas dan penduduk beragama Islam yang menjalani kehidupan sesuai syariat-syariat Islam. Aceh juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama pada gas alam dan minyak bumi. Cadangannya diperkirakan termasuk terbesar di dunia. Selain itu, wilayah ini juga memiliki kawasan hutan yang luas. Berdasarkan penerimaan dana otonomi khusus bagi pemerintah Aceh, diharapkan ini dapat menjadi pemicu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Undang-undang secara tegas memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Aceh untuk mengelola dana otonomi khusus yang diakui sebagai bagian dari pendapatan daerah yang dimanfaatkan secara optimal guna mendanai berbagai program pembangunan dengan menetapkan pemerataan antara kabupaten dan juga kota. Berdasarkan data ini, total dana otonomi khusus yang diterima oleh Aceh pada tahun 2008 hingga tahun 2021 itu mencapai 88.437.316.175 perak. Dari jumlah tersebut, dana ini telah direalisasikan sebesar 76.6.222.547 yang setara dengan 85,60% dari keseluruhan dana yang diterima. Tentu dalam konteks pelaksanaan otonomi, sentralisasi ini diperlukan untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat secara mandiri. Namun, untuk melalui desentralisasi, perlu adanya keseimbangan antara sentralisasi hukum dan aspek-aspek tertentu agar nantinya lebih mendekatkan kepada kehidupan masyarakat, terutama untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang pada prinsipnya kerangka kebijakan otonomi daerah, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu berlaku secara otomatis tanpa perlu pengesahan dari pemerintahan pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan bagian dari elemen penyelenggara pemerintah di Aceh yang berperan sebagai lembaga legislatif. Lembaga ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, merumuskan peraturan daerah. Yang kedua, fungsi penganggaran. Dan yang ketiga, pelaksanaan fungsi pengawasan. Setelah era reformasi, peran lembaga legislatif mengalami perluasan ruang gerak politik yang dinamis, menjadikan salah satu kekuatan yang signifikan dalam menjalani fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutifnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip trias politika dalam sistem ketenagaraan Indonesia. Kemudian dalam rumusan masalahnya, saya mengambil masalah yang menjadi pertanyaan, yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pengelolaan dana otonomi khusus oleh pemerintahan Aceh, dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasan dan juga pelaksanaan dari dana otonomi khusus. Kemudian dalam manfaatnya, tentu ini akan menjadi manfaat teoritis yang akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang tata kelola pemerintahan Aceh, khususnya daerah-daerah yang lain yang akan menjadi
acuan untuk lebih bisa berkembang dalam desentralisasinya, kemudian menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji sistem pengawasan antara kelembagaan legislatif dan juga eksekutif. Kemudian dalam manfaat praktisnya, ini memberikan rumusan kepada DPRA dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap penggunaan dan juga otonomi khusus. Kemudian memberikan rekomendasi kebijakan dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan di otonomi khusus Aceh. Dalam landasan teorinya, saya menggunakan teori representasi politik yang dibawakan oleh Hannah Venisel Pitkin dalam karya klasiknya The Concept of Representation tahun 1967. Ia merumuskan pendekatan komprehensif mengenai makna dari representasi dalam dunia politik dan membedakan dua dimensi utama dari representasi politik, yaitu standing for dan juga acting for. Selain itu, ia juga menambahkan dimensi representasi formal yang berkaitan dengan legitimasi institusi. Dalam dimensi standing for, representasi dalam bentuk simbol atau kesamaan, ini melihat bagaimana representasi deskriptif otonomi Aceh mencerminkan representasi deskriptif melalui keberadaan lembaga-lembaga lokal seperti DPRA yang menjadi sarana prasarana keterwakilan masyarakat Aceh secara demografis dan juga kulturalnya. Kemudian dalam representasi simbolik, interpretasi syariat Islam di Aceh, penggunaan simbol-simbol keislaman dalam kebijakan publik, serta pengakuan terhadap pemerintahan adat merupakan representasi simbolik yang memperkuat identitas Aceh. Dalam hal ini, pemerintah Aceh bukan hanya berfungsi sebagai administratif, tapi juga sebagai simbol dalam perjuangan nilai dan budaya lokal yang ada di Aceh. Dalam dimensi action for representasi melalui aksi nyata, dimensi ini mengacu pada bagaimana wakil rakyat bertindak untuk memperjuangkan kepentingan orang atau kelompok yang mereka representasikan. Dalam representasi substantifnya, Aceh dan DPR RI ini menunjukkan peran substantif melalui pengelolaan dana otonomi khusus yang mencapai lebih dari 88 triliun sejak tahun 2008 hingga 2021. Dana ini digunakan untuk mendanai program-program pengembangan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui realisasi anggaran sekitar 85,60% tadi. Dalam representasi formal legitimasi dalam kerangka hukumnya, kelembagaan formal Aceh memiliki legitimasi yang kuat melalui peraturan perundang-undangan dan juga kesepakatan Helsinki antara pemerintah Indonesia dan juga GAM. DPRA diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran yang menunjukkan pengakuan formal terhadap struktur pemerintahan lokal. Dalam legitimasi otoritas, Aceh memiliki wewenang formal dalam sektor yang biasanya menjadi dominan pemerintah pusat seperti fiskal, moneter, dan juga kerjasama luar negeri, yang menandakan bentuk self-government yang secara sah di mata hukum. Sejalan dengan latar belakang dan juga teori yang digunakan, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui metode studi literatur yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pengelolaan dana otonomi khusus oleh pemerintahan Aceh, serta ingin menggali makna, konteks, dan juga dinamika antara legislatif dan eksekutif di lingkungan otonomi khusus Aceh. Kemudian dalam pembahasannya, poin pertama adalah analisis kritik terhadap fungsi pengawasan DPRA terhadap dana otonomi khusus. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap dana otonomi khusus Aceh merupakan salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam tata kelola pemerintahan di ranah keuangan daerah, sebagaimana dinantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang telah memerintahkan Aceh serta DPRA yang memiliki kewenangan strategis dalam melakukan pengawasan serta perencanaan penganggaran dari implementasi anggaran tersebut. Namun meskipun secara normatif fungsi pengawasan tersebut tuh ditetapkan secara jelas, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan kayak tantangan struktural maupun politis yang menghambat kerja pengawasan tersebut. Secara kuantitatif, data dari pemerintah Aceh tahun 2021 mencatat kalau misalkan penggunaan DOKA pada periode 2008 hingga 2021 itu mencapai 85,60% dari total alokasi sebesar 88 triliun. Angka ini menjadi kasat mata mencerminkan tingginya anggaran, namun dari sisi kualitatif, keberhasilan tersebut tidak inter dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Aceh. Kemudian Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 mencatat bahwa Aceh masih termasuk dalam 5 besar di provinsi termiskin Indonesia
dengan tingkat kemiskinan mencapai 15,53% pada BPS tahun 2021. Pada pembahasan yang kedua, sintesis pustaka melalui pengawasan dalam perspektif teoritis dan juga empiris. Fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya oleh lembaga legislatif seperti DPRA, merupakan salah satu pilar utama yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif teoritis, pengawasan dimaknai sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan serta memenuhi aspirasi rakyat. Miriam Budiarjo tahun 2013 ini menekankan bahwa pentingnya pengawasan yang bertujuan menjamin agar seluruh pelaksanaan pemerintahan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Lebih jauh melihat pada teori representasi politik yang dikembangkan oleh Hannah Pitkins, memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pengawasan legislatif. Pitkins membagi konsep ke dalam 3 dimensi, standing for, action for, dan juga formalistic representation. Ini tidak cukup hadir sebagai simbol politik rakyat Aceh, tetapi harus aktif dalam bertindak melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran. Kemudian dalam pembahasan yang ketiga, yaitu argumentasi teoritis, penguatan, dan juga kelemahan dalam sistem pengawasan. Dalam kerangka demokrasi ini, prinsip check and balance merupakan pilar yang paling fundamental serta mendasar yang menjamin bahwa kekuasaan ini sebenarnya tidak berpusat pada satu lembaga aja. Lembaga legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, berfungsi sebagai pengawas terhadap lembaga eksekutif agar pengelolaan kebijakan dan anggaran daerah ini berjalan sesuai dengan prinsip good governance yang ada. Namun, praktiknya idealisme check and balance kerap tidak terwujud secara optimal di Aceh. Ini karena ada celah-celah kelembagaan dan relasi sosial politik yang menyebabkan fungsi dan juga asas dana otonomi khusus daerah Aceh itu menjadi lemah dan bahkan tersubordinasi oleh. Yang pertama, kelemahan sistem pengawasan dalam pemerintahan Aceh ini dapat dilacak dari buruknya perencanaan dokumen induk dan master plan DOKA. Fauzan Hidayat tahun 2022 menyatakan kalau misalkan sejak awal perencanaan DOKA ini nggak punya arah pembangunan yang sistematis, terukur, dan juga berbasis kebutuhan rakyat. Ketiadaan indikator kinerja yang jelas menyebabkan pelaksanaan dan pengawasan ini sulit secara objektif gitu. Yang kedua, dalam konteks politik lokal, Aceh ini terdapat kecenderungan menguatnya praktik klientelisme pasca konflik. Para aktor politik ini memiliki afiliasi dengan ex-GAM yang merupakan peran dominan dalam alokasi anggaran DOKA. Intervensi mereka terhadap proyek-proyek pembangunan bukan semata demi kepentingan masyarakat, melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan jaringan loyalitas serta kekuasaan lokal. Ini pola menyebabkan proses penganggaran bersifat eksklusif, transaksional, tertutup, dan partisipasi publik yang dihindarkan. Kemudian dalam kesimpulan dan saran penelitian ini, kesimpulannya merupakan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA terhadap dana otonomi khusus yang merupakan bagian penting menjaga akuntabilitas serta transparansi pemerintahan Aceh. Meski tingkat realisasi dana mencapai 85,60% dari 2008 hingga 2021, efektivitas pengawasan ini masih mengalami kendala. Di antaranya ya dominasi eksekutif, keterbatasan akses informasi, serta lemahnya sistem check and balance. DPRA ini belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Dalam rekomendasinya, untuk meningkatkan efektivitas dana otonomi khusus pada Aceh, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di DPR RA melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, serta akses terhadap data anggaran yang lebih terbuka. Pemerintah Aceh juga harus mendorong keterbukaan informasi agar masyarakat dan legislatif dapat memantau penggunaan dana secara transparan. Selain itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan masyarakat sipil dan akademisi yang perlu ditingkatkan sebagai bentuk kontrol sosial terakhir melalui evaluasi rutin. Terima kasih.